Di dunia memang begitu. Seringkali penilaian itu jungkir balik. Yang beriman dan beramal soleh disebut sebagai orang yang berbuat rusak di muka bumi, sementara orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi dianggap orang baik. Ini timbangan dunia ini berubah, sudah tidak kalibrasinya tidak sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Am naj'alul muttaqina kal fujjar? Apakah kami menyamakan orang-orang yang bertakwa dengan orang-orang para pendurhaka, dengan orang-orang yang durhaka? Enggak sama. Allah enggak pernah lakukan ini. Di akhirat ya, ini di akhirat bicara. Kalau di dunia bagaimana? Allah berikan rezeki, semuanya udah dikasih rezeki. Mau durhaka, mau fasik, mau munafik, orang beriman dikasih rezekinya sama Allah. Orang beramal saleh walaupun kadang-kadang rezekinya di bawah mereka yang al-mufsiduna fil ardh. Tapi tenang, Allah berikan jaminan di akhirat tidak akan sama. Di dunia mungkin kelihatannya orang beriman beramal saleh ini compang-camping, tidak dihargai, tidak dimuliakan, tapi enggak. Rahmatnya di dunia satu diberikan untuk seluruh manusia, tapi 99 rahmat Allah hanya diberikan eksklusif untuk orang yang beriman dan beramal saleh. Kita mau pilih yang mana? Dapat satu di dunia tapi dibagi rata semua orang kafir, atau kita mau 99 rahmat Allah di akhirat khusus buat orang beriman dan beramal saleh? Kita pilih yang 99. Inilah pentingnya beriman pada hari akhirat. Di dunia orang mujrimin dihormati, dimuliakan, berkuasa dia, hebat dia, tapi tidak sama kedudukannya nanti di mata Allah Ta'ala di yaumil akhir. Akan dikembalikan penilaian yang hak. Nanti kita akan lihat kebenaran itu sejelas-jelasnya pada hari kiamat. Kami tidak ciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya itu secara batil. Tidak akan Allah ciptakan itu secara batil. Pasti semua ada hikmah. Asumsi orang-orang yang kafir itu menganggap bahwasanya hidup di dunia ini kita sudah akan berakhir. Ya, makanya orang-orang ateis, ya, orang-orang yang kufur kepada Allah selalu mengatakan hidup kita ini cuma hidup di dunia saja. Lalu kita mati udah selesai. Nggak ada nanti pembalasan, nggak ada nanti hari akhirat, nggak ada nanti hari kebangkitan. Wa ma yuhlikuna illa dar, tidak ada yang membuat kami celaka dan binasa kecuali waktu saja yang membunuh kita. Setelah itu sudah tidak ada pertanggungjawaban amal di hadapan Allah Ta'ala, pencipta kita. Nah, ini semua dibantah oleh Allah dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, persoalannya sekarang kita sudah siap belum untuk hari akhirat, hari pembalasan ini? Tanda-tandanya. Sekarang orang bicara tentang tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat yang kecil, tanda kiamat yang besar, itu sudah dijelaskan banyak oleh para ulama kita. Tanda-tanda kiamat kecil banyak, Pak. Ada 56 dan hampir semuanya sudah terjadi. Sudah terjadi. Jadi nggak usah nunggu-nunggu Arab jadi hijau. Dari awal Nabi SAW diutus itu sudah tanda kiamat. Kan Nabi mengatakan begini, saya diutus oleh Allah, antara saya dengan hari kiamat itu seperti 2 jari. Itu aja udah 1500, hampir 1500 tahun. 1457 tahun sekarang. Kalau bicara Hijriyah. Tapi Nabi bilang dekat. Sejak Al-Quran turun, Allah sudah mengatakan kiamat sudah dekat. Wansyaqqal qamar, bulan itu sudah terbelah. Itu udah tanda kiamat sebenarnya. Nah, kok kita sekarang ribut-ribut, kiamat udah dekat, kiamat udah dekat. No, 1457 tahun yang lalu Allah sudah mengatakan kiamat sudah dekat. Apalagi sekarang, kan begitu. Betul. Jadi kalau bicara tentang hari kiamat ini memang tidak mudah kita mengatakan kiamat udah dekat nih, seolah-olah mau terjadi kiamat. Nggak, prosesnya panjang. Tapi memang kita ini jadikan sebagai apa? Sebagai bentuk ibrah pelajaran buat kita senantiasa waspada. Ya, cukuplah tanda-tanda kiamat kecil ini menyadarkan kita agar kita senantiasa mendekat kepada Allah, menjalankan syariat Allah, kita selalu segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan main-main dalam kehidupan di muka bumi ini.